Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pusat sumber belajar di era digital. Adapun anggota kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, Nikita Firna Jayanti dengan NIM 2111021027, dan rekan saya yang lain yaitu Roni Eskanamida Manik dengan NIM 2111021025. Terdapat 3 submateri. Yang pertama, pengertian pusat sumber belajar di era digital. Yang kedua, tujuan pusat sumber belajar di era digital. Dan yang ketiga, fungsi pengelolaan pusat sumber belajar di era digital. Pada pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian pusat sumber belajar di era digital. Pusat sumber belajar di era digital merupakan tempat atau aplikasi yang dirancang untuk pembelajaran, dikumpulkan atau dipusatkan di suatu tempat, dikelola, dan dimanfaatkan untuk melayani orang yang belajar. Konsep PSB berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Bentuk awal PSB adalah berupa perpustakaan yang berisi koleksi media cetak atau buku-buku, ditambah dengan koleksi media pembelajaran elektronik seperti video, audio, grafis, dan multimedia atau bahan belajar interaktif berbasis komputer. Pusat sumber belajar di era digital adalah wahana yang memberikan fasilitas atau kemudahan pada proses pembelajaran dengan bantuan teknologi seperti pada zaman sekarang itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, tujuan pusat sumber belajar di era digital. Pusat sumber belajar di era digital dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran dan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis TIK. Tujuan pusat sumber belajar yang pertama membangun jejaring komunikasi, kebersamaan dan berbagi pengalaman antar pendidik di pelosok tanah air. Yang kedua, menyediakan sumber belajar dan bahan pembelajaran berbasis TIK untuk seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan pendidik dalam mengembangkan bahan ajar dan menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan sarana TIK. Dan yang keempat, melaksanakan latihan untuk para tenaga pengajar mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Materi berikutnya, fungsi pengelolaan pusat sumber belajar di era digital. Fungsi pengelolaan pusat sumber belajar di era digital untuk tenaga pengajar secara individual di dalam membuat rancangan atau desain dan pemilihan option untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang pertama, fungsi informasi. Ada beberapa macam sumber informasi, seperti pusat komputer, bahan bacaan, radio, televisi, lembaga, dan sebagainya. 2. Fungsi pelayanan media. Fungsi pelayanan media ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajar. Dan fungsi yang terakhir, fungsi administratif. Fungsi ini berhubungan dengan cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi ini berhubungan dan melibatkan semua staf dan pemakai dengan cara yang sesuai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup presentasi dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni.